Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan suatu teori yang cukup populer, yaitu teori sistem. Teori ini sangat populer di kalangan manajemen, komunikasi, sosial, dan lain sebagainya. Teori sistem ini biasanya digunakan untuk mengatur suatu organisasi, mengatur korporasi, tetapi teori ini juga sebenarnya sudah berkaitan dengan dunia komunikasi, berkaitan dengan dunia korporasi, sehingga ketika kita mempelajari korporasi, komunikasi korporasi, maka kita tidak bisa dilepaskan dari apa itu teori sistem. Sistem teori ini pertama kali diajukan ataupun diusulkan oleh von Bertalanffy ini, yang dikaji lebih lanjut oleh Ross Aspey dan banyak dikembangkan, diterapkan dan oleh para ilmuwan dan para saintis di sejak awal 1950-an. Sebenarnya teori sistem ini berkaitan di mana adanya interrelasi. Yang pertama itu adalah adanya interrelasi. Ada interrelasi dan adanya peculiarities antara elemen. Memandang bahwa teori ini kan memandang sebuah konsep yang sifatnya interdisiplinaritas, di mana adanya entitas-entitas keseluruhan yang sebenarnya itu terintegrasi holistik, gitu kan, terintegrasi secara holistik. Jadi bukan hanya sekedar penjumlahan bagian-bagian yang terpisah, tetapi fokusnya itu pada interaksi, ya kan, dan interrelasi. Kemudian di sini ada interaksi. Kemudian di interrelasi itu kemudian adanya interaksi antara komponen hubungan. Jadi di sini ada hubungan, ada komponen. Di mana komponen itu tersebut saling berfungsi, ya, saling memahami fungsi, saling memahami sistemnya secara menyeluruh dalam sistem sosial, biologi, organisasi, manajemen, dan lain sebagainya. Jadi ini fokusnya adalah interaksi antara komponennya itu banyak di dalam suatu ruang lingkup, itu yang disebut dengan organisasi, atau kata kita bisa dalam arti korporasi. Jadi komponen itu di sini itu tidak hanya berfokus pada penjumlahan. Misalnya di sini ada HR, kemudian di sini ada manajer marketing, divisi marketing, kemudian di sini ada branding, kemudian di sini ada PR. Ini tidak melihatnya komponen ini menjadi hal yang satu-satu. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 lagi ada 2, tambah 1 lagi ada 3, tambah 1 lagi ada 4. Bukan hanya ini, tapi kita melihatnya satu kesatuan ini adalah harus dilihat dengan cara yang holistik. Kenapa pendekatan yang holistik ini menjadi suatu hal yang penting? Karena fokusnya itu kan faktor ini tidak terpisah-pisah, tapi menjadi satu kesatuan dari suatu sistem. Dengan demikian, bahwa teori sistem ini lebih menekankan bahwa perubahan pada satu elemen, perubahan pada satu komponen itu saling akan berpengaruh kepada lainnya, akan mempengaruhi bagian lainnya, dan akan mempengaruhi sistem, gitu. Jadi dalam konsep sistem ini, dalam konsep teori sistem ini ada yang dengan input, proses, output, kemudian juga feedback. Sehingga di situ perlunya adanya input, ya kan? Kemudian adanya output, ya kan? Selain itu adanya input output, kemudian ada proses, ya. Dari proses ini akan menghasilkan feedback. Ini gambaran utamanya itu seperti ini. Jadi input output, proses, dan feedback.
Jadi ketika kita berbicara ada beberapa komponen-komponen utama dari ini, ada interrelasi komponen, komponen, kemudian input output, feedback, proses, dan holistik. Kita bisa mendiskusikan dari satu persatu dari elemen yang pertama. Elemen yang pertama itu adalah holistik. Holistik itu kan secara kata, secara makna itu kan lebih mengerti ke arah suatu keutuhan, mengerti pada suatu keutuhan dalam suatu sistem itu. Ketika sistem itu kita melihatnya dari seperti tubuh ya, seperti tubuh manusia. Ini kan pengibaratannya analoginya seperti itu. Jadi antara rambut, ya, kepala, mata, hidung, tangan, jantungnya ada di dalam, kemudian kaki, semuanya sistem saraf dan lain sebagainya itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dibagi potong-potong jalan sekaki sendiri, kemudian misalnya perut sendiri, dada sendiri, kepala tidak, tapi itu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan itulah yang disebut dengan holistik, karena itu sistem sifat alamiah dari manusia itu pada dasarnya adalah holistik, dia menjadi satu kesatuan. Karena itu di dalam suatu, mohon maaf, di dalam suatu hal yang lain, ya, dalam hal yang lain, misalnya contoh yang lain itu ketika konsep di dalam satu keluarga itu bisa saja itu dianggap satu kesatuan yang holistik. Di situ ada ayah, di situ ada ibu, kemudian di situ ada anak, ya kan, misalnya itu kan satu kesatuan keluarga. Di samping itu ada simbah, mungkin kakek, nenek, di situ ada padik dan lain sebagainya. Tapi kita lihatnya ruang lingkup yang kecil sebagai satu kesatuan. Sudah keluarga itu ada ayah, ibu, ada 3 orang anak, maka itu menjadi satu kesatuan yang solid. Solid itu dalam arti misalnya dalam pengambilan keputusan misalnya libur mudik, ya kan, atau liburan akhir tahun atau Natal itu akan pergi kemana, gitu kan? Itu mereka akan libur bersama-sama. Anaknya udah gede akan libur ke Bali, anak yang masih SMA dia akan libur ke Singapura, anaknya yang terakhir itu tidak, karena masih kecil itu akan liburan bersama orang tua. Kan tidak demikian. Jadi keluarga menjadi satu kesatuan, karena disitu ada pemimpin, gitu kan. Jadi liburan bersama ditentukan, misalnya liburan ke Puji, gitu kan, sekalian mudik, jadi ketemu kakek, nenek dan lain sebagainya. Jadi ada satu kesatuan yang sebenarnya bisa terorganisasi karena ada banyak komponen. Demikian juga sama dalam sistem di dalam sebuah perusahaan. Holistik itu kan di situ ada direkturnya, ada komisarisnya, ada manajer marketingnya, ada manajer brand, ada PR, ada HR dan lain sebagainya. Di situ ada banyaknya komponen-komponen tersebut itu harus dipandang menjadi satu kesatuan yang menyeluruh, kesatuan nasional yang seutuhnya. Mereka adalah sebuah badan seperti manusia yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Itu konsep utama yang harus dipahami dalam pendekatan teori sistem. Kemudian yang kedua itu ada interdependensi. Ini menarik, ya, seperti yang tadi awal dari antara manajer marketing, manajer brand, kemudian divisi marketing, divisi brand, HR, kemudian di sini ada divisi sales misalnya, kemudian ada lagi misalnya di sini ada divisi produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan berarti di dalam satu kesatuan itu ada interdependensi. Jadi adanya saling terikat, adanya saling bergantung. Ketergantungan itulah yang akhirnya mau tidak mau akan saling mempengaruhi. Ini kan sama seperti dengan tubuh, ya. Ketika misalnya saya mengalami sakit kepala, gitu kan, saya mengalami sakit kepala, otomatis maka badan tubuh saya itu akan misalnya meriang, akan lemas dan lain sebagainya. Jadi ketika satu sakit maka bagian lainnya akan ikut merasakannya, gitu. Ketika misalnya di bagian divisi keuangan, ya, divisi keuangan terjadi suatu kebocoran dana karena adanya korupsi dan lain sebagainya, hingga akhirnya ketika itu pendapatan akan menurun, maka itu kan berdampak kepada HR dalam hal pembagian gaji. Itu kan berdampak kepada sales karena upaya promosi dan lain sebagainya tidak akan terjadi, itu berdampak dan lain sebagainya. Tetapi ketika misalnya penjualan itu bagus yang dilakukan oleh divisi marketing dan divisi sales, tentunya itu
akan memberikan kontribusi besar kepada divisi lain, misalnya divisi PR, divisi komunikasi, kemudian ada divisi produksi dan lain sebagainya. Interdependent di sini adalah yang mempengaruhi, saling mempengaruhi dan adanya saling ketergantungan. Kemudian faktor ini yang menunjukkan interdependensi ya. Kemudian selanjutnya itu adalah faktor input, output, proses dan feedback. Ini menunjukkan bagaimana upaya untuk menerima, misalnya upaya untuk menerima suatu input itu kan akan kemudian diproses dan menghasilkan output, kemudian adanya feedback balik untuk menghasilkan atau untuk terus memperbaiki proses tersebut. Jadi proses itu terus akan continuous, akan terus berlanjut, akan menunjukkan step-step yang cenderung boleh saya katakan itu tidak akan berhenti. Ketika satu proses itu akan berhenti, maka akan mengganggu lainnya. Sama seperti ketika di dalam suatu keluarga, di situ proses komunikasi itu akan terganggu, itu akan juga akan berdampak kepada lainnya. Di dalam hal ini, itu akan menunjukkan bagaimana teori sistem ini akan menghasilkan suatu yang disebut homeostatis. Homeostatis itu adalah suatu pendekatan di mana adanya keseimbangan dinamis, di mana kemampuan sebuah sistem itu untuk menjaga stabilitas internal meskipun ada perubahan. Jadi disebut dengan homeostasis. Teori ini, pendekatan ini akan menunjukkan bagaimana kesolidan, kekuatan dari holistic interdependency, kemudian output dan feedback itu akan menjadi suatu daya tahan, menjadi resiliensi ketika terjadi suatu perubahan, ketika terjadi misalnya terjadi suatu bencana, bisa aja terjadi suatu krisis, bisa aja terjadi ketika brand kita itu diserang ataupun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya, dikritik dan lain sebagainya. Bagaimanapun itu akan tetap berpengaruh ya. Tidak akan tetap berurut lama. Ketika keseimbangan dinamis itu tetap terjaga, maka stabilitasnya akan semakin kuat. Biasanya umumnya di dalam stabilitas ini adalah berkaitan dengan faktor cash flow dan juga berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan itu memiliki dana cadangan yang kuat dan memiliki berbagai investasi dan pengembangan berbagai produk sehingga ataupun pengembangan berbagai bisnis. Jadi ketika ada industri A mengalami suatu kelesuan, maka industri B akan mendukung. Ketika industri C mengalami kelesuan, bisa saja industri A dan B yang akan saling mensupport. Karena itu di dalam tren bisnis saat ini adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem entitas bisnis yang bukan hanya satu saja, tetapi bisa saja lebih dari satu. Kemudian dalam hal ini ketika kita bicara holistik, maka di sini ada salah satu pendekatan lagi di dalam holistik yang sangat populer adalah adanya sistem terbuka dan sistem tertutup. Dan sistem tertutup. Pendekatan sistem terbuka ataupun sistem tertutup ini menunjukkan bagaimana dalam suatu korporasi itu adalah bagaimana kita juga berinteraksi dengan pihak lain, berinteraksi dengan korporasi lain, berinteraksi dengan mitra-mitra lain, berinteraksi dengan stakeholder, berinteraksi dengan investor. Kan sistem terbuka, jadi open kan. Tetapi berbeda dengan sistem tertutup, dia kan hanya ruang lingkup yang tertutup. Jadi sistemnya itu lebih mengarah kepada bagaimana tidak tidak berinteraksi dengan lain, tidak berhubungan dengan yang lain. Dalam ini memang sistem tertutup jarang, tapi bisa aja dipakai ketika memang sistem itu menekankan bagaimana pendekatan yang lebih eksklusif, upaya untuk menerapkan privacy, upaya untuk menunjukkan kita sebut limited edition dan lain sebagainya, itu bisa saja. Jadi dengan pendekatan teori sistem itu nantinya sebenarnya seorang
ketika kita tahu seorang eksekutif, seorang manajer itu bisa mengetahui bagaimana organisasi yang ideal, bagaimana bisa menghadapi masyarakat, bagaimana juga kita melihat customer, sehingga customer behavior itu menjadi suatu hal yang bisa kita pahami, ya kan, bisa kita tekankan, bisa kita bidik, sehingga kita bisa membuat personalisasi yang lebih tepat untuk yang kita akan sesuai dengan masyarakat. Kemudian kalau dari pendekatan organisasi, konsep-konsep seperti ini karena berinternalisasi dan banyaknya komponen yang ada di organisasi atau korporasi, maka kita bisa menilai organisasi korporasi kita sehat atau tidak, ya kan? Korporasi kita sehat tidak, korporasi kita kuat atau tidak. Kemudian teori sistem ini juga bisa memberikan suatu kebijakan, apakah polisi ini tepat untuk bisnis ini, polisi ini tepat untuk organisasi ini, dan lain sebagainya. Dan dalam sistem tersebut tujuan akhirnya adalah otomatisasi. Jadi semuanya bersifat otonom. Ketika suatu organisasi bisa berjalan otonom, maka itu tidak perlu adanya intervensi yang berlebihan dari pimpinan, intervensi yang berlebihan juga itu juga nantinya ujung-ujungnya bisa saja merugikan perusahaan. Tapi ketika perusahaan itu bisa berjalan dengan otonom, maka yang akan menjadi suatu keuntungan karena tidak perlu intervensi dan tidak perlu dengan pengawasannya berlebihan. Dalam melihat suatu keuntungannya ketika kita bisa menerapkan sistem belajar, sistem teori sistem ini dalam kehidupan, maka kita akan melihat suatu masalah itu dalam hal yang kompleks. Selain kompleks, kita akan melihatnya suatu hal itu bisa mencari solusinya dengan cara yang lebih komprehensif. Karena apa? Dengan komprehensif kita akan melihat suatu masalah itu ada dari A hingga Z. Jadi tidak hanya setengah-setengah, tidak juga secara partikel atau secara terpisah-pisah, sehingga itu akan mendorong sinergisitas. Jadi tujuan dengan sinergi itu akan mendorong sinergisitas, harmoni itu akan lebih bisa tercapai dengan sinergisitas tersebut. Maka pendekatan yang lebih kolaboratif itu akan menjadi solusi atas berbagai permasalahan di korporasi tersebut. Jadi sehingga dalam sebenarnya teori sistem ini seorang pemimpin, seorang manajer itu juga akan cenderung bisa menghasilkan suatu pendekatan dengan perspektif yang baru. Karena apa? Dia akan melihat suatu hal itu dengan yang lebih spesifik, karena di sini ada interdependensi. Jadi lebih spesifik, dengan spesifik tersebut akan menghasilkan suatu konsistensi dan keberlanjutan yang lebih nyata. Ini kita lebih spesifik bagaimana sebuah sistem. Ketika kita ada holistik, interdependensi, output dan feedback proses, kita lebih mengarah mendiskusikan lebih detail tentang berpindah ke input itu di dalam teori sistem itu berkaitan dengan, kalau berkaitan dengan komunikasi korporasi adalah segala informasi yang masuk, ya kan? Segala informasi yang masuk atau segala hal yang masuk, kemudian yang nantinya itu akan bisa diproses, ya kan? Untuk menghasilkan output tertentu. Kalau kita berkaitan dengan informasi, ketika di dalam sebuah upaya pengambilan kebijakan, maka di situ bisa melihat berbasis kepada survei, bisa berbasis kepada observasi, bisa juga berbasis kepada pendapat orang-orang di lapangan, ya, bisa juga berdasarkan dengan pengalaman yang sudah pernah ditempuh. Jadi ketika input itu akan masuk, maka itu akan diproses, dan tentunya di situ ada upaya pengambilan kebijakan. Dalam pengambilan kebijakan di dalam teori sistem itu akan dipilih yang mana, akan lebih berdasarkan mayoritas, lebih berdasarkan banyak efisiensi, akan lebih difokuskan kepada efektivitas, atau akan berbasis kepada mana yang akan lebih menguntungkan. Tentunya itu bergantung pada korporasi tersebut. Tentunya itu juga bergantung pada organisasi ataupun pemimpin yang akan
akan memilihnya, keinginan outputnya itu seperti apa. Tetapi dalam upaya setelah masuk informasi, tentunya di situ ada proses ya, ada proses untuk menghasilkan output. Jadi di dalam upaya proses itu tentunya ada namanya penjelasan, tentunya juga ada upaya, ada yang namanya target, tentunya ada upaya yang disebut dengan misalnya rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek. Di dalam proses itu tersebut juga perlu memperhatikan adanya suatu kompromi, ya kan? Komprominya seperti apa? Apakah komprominya akan lebih mengarah kepada menggabungkan ide-ide itu secara bersama, atau kompromi yang memilih yang terbaik, ataupun lain sebagainya. Tentunya ketika setelah proses tersebut, maka itu akan menghasilkan output ya. Di dalam output itu nanti adalah akhir dari sebuah sistem. Tapi ketika akhir sebuah sistem tidak hanya berhenti di situ, karena ketika output itu tetap ada feedback, ya kan? Ada feedback, ada umpan baliknya itu apa ya? Proses evaluasinya dari input output proses kemudian akan menghasilkan feedback, dan feedbacknya inilah yang menjadi semacam terobosan, menjadi suatu upaya untuk terus memperbaiki suatu organisasi tersebut. Dan feedback itu dihasilkan dari siapa? Feedback itu bisa dari suara pelanggan, suara konsumen, suara masyarakat, bisa juga dari suara dari sales, suara dari siapa aja, dan suara publik gitu kan. Dan itu saja tidak cukup sebenarnya khusus untuk bagian output proses dan feedback, tetapi di sini ada kontrol. Ini yang belum kita bahas tadi. Ada kontrol itu di mana? Kontrol itu kan dilakukan oleh sebuah pimpinan yang untuk memantau dari input, output, proses, dan feedback. Kenapa kontrol itu sangat penting? Untuk menunjukkan bahwa proses tersebut bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi tidak adanya gangguan. Tanpa adanya kontrol, maka akan terjadi suatu khawatirnya, ya kan? Walaupun itu otomatisasi dan lain sebagainya, tetap aja itu kan akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Selain itu, output, kontrol, feedback, dan lain sebagainya itu akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kenapa lingkungan itu sangat berpengaruh? Di situ ada faktor sosial, di situ ada faktor budaya, ya kan? Di situ ada faktor geopolitik, di situ ada faktor ekonomi. Di mana suatu proses dalam ekonomi, suatu proses dalam organisasi tidak bisa lepas berdiri sendiri, tetapi ada faktor yang lebih besar, faktor lingkungan. Ketika terjadi suatu bencana, maka proses produksi aja bisa berhenti. Input akan produksi, output akan produksi, prosesnya akan berarti feedbacknya ya urusan nanti, ya kan? Dengan demikian, ketika ada faktor lingkungan dan lain sebagainya, akan lagi mengarah kepada namanya disebut dengan goals, ya kan? Goalsnya itu apa? Tujuannya itu apa? Tujuan itu sebenarnya bukan hanya sekedar output hasilnya seperti apa, tetapi adanya disebut comprehensive goal. Jadi targetnya secara menyeluruh. Target itu untuk menunjukkan bahwa itu merupakan pekerjaan bersama. Ini merupakan pekerjaan bersama. Jadi antara direktur, manajer, sampai karyawan terbawah, UP dan lain sebagainya itu paham sebenarnya tujuannya itu seperti apa. Di dalam teori sistem kita sudah membahas perencanaan dasar. Hapus saja ya, biar lebih jelas tulisannya, jadi memang akan lebih mudah memahami kaos ini. Yang pertama, kita akan membahas beberapa, ada 4 macam tipe sistem. Yang pertama itu tipe sistem yang statik. Tipe sistem statik ini merupakan jenis sistem yang tidak tahan terhadap perubahan lingkungan. Jadi ketika ini tidak memiliki ketahanan, ya, tidak memiliki ketahanan. Ini sama seperti misalnya di dalam suatu keluarga kemudian mengalami suatu
ya nauzubillah ya, jadi mungkin tidak terjadi bencana misalnya banjir, ya kan. Sistemnya itu terlalu statis, dia tidak memiliki tabungan, misalnya ya, dia tidak memiliki tabungan, dia tidak memiliki uang cadangan, akhirnya ujung-ujungnya ya dia hutang, jadi dia tidak tahan terhadap suatu perubahan. Itu karena itu suatu perusahaan itu juga harus menyiapkan banyak plan, harus menyiapkan banyak rencana cadangan yang digunakan untuk tujuannya untuk melakukan suatu persiapan usaha preventif dan usaha yang berkaitan dengan mitigasi. Idealnya itu suatu perusahaan itu adalah dinamik. Jadi dinamik sistemnya ini juga dinamik sistem. Dalam teori dinamik ini cenderungnya bagaimana suatu perusahaan, suatu korporasi, suatu organisasi itu bisa tahan atau bisa melakukan suatu resiliensi yang berkaitan dengan perubahan, adanya adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi sosial, adaptasi budaya. Jadi misalnya ketika suatu brand itu kan mengalami suatu serangan atau merupakan suatu kejadian yang tidak terduga gitu kan, berkaitan dengan misalnya ketika produk suatu makanan itu dengan adanya kasus keracunan dia mengkonsumsi tersebut, itu juga diperlukan adanya proses adaptasi. Jadi ketika dinamika yang terjadi, maka perusahaan itu korporasi tersebut akan melakukan konsolidasi, akan melakukan kolaborasi, akan melakukan banyak penyesuaian. Kemudian ada yang sistemnya sistem close. Jadi ini fixnya elemen, relasinya juga fix. Jadi ada sistem yang close ini biasanya sistem-sistem yang sistem intelijen, sistem yang memang ya jarang terjadi. Ada juga yang sistemnya lebih open. Kalau lebih open itu dia lebih interaktif, lebih fleksibel gitu kan, dengan berbagai elemen dengan output yang dihasilkan dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting adalah open dan dinamik. Jadi ketika seorang pemimpin mampu mengendalikan perusahaannya, korporasinya lebih mengarah kepada hal-hal yang dinamika tersebut gitu kan, maka akan menghasilkan suatu pendekatan akan menghasilkan suatu produk yang lebih populer, lebih diterima masyarakat. Demikian saya kira penjelasan teori sistem dari saya. Jika teman-teman punya komentar, punya opini, jangan lupa tulis di kolom komentar di YouTube ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa bertanya di situ. Saya juga membuka open untuk kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendiskusikan banyak hal, terutama berkaitan dengan perspektif autentisitas di dalam dan menjelaskan berbagai teori, terutama ini berkaitan dengan komunikasi korporasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.